sama juga orang junjung, orang ini tampak apa saja di atas kepala kita. Ya. Kalau di sholat, kalau dia lagi rukuk, tumpah itu junjungan kita. Kita di atas kepala kita taruh ini, kita kasih itu pasti jatuh. Nah itulah dosa kita. Kita kalau lagi sujud dan tambah tublok lagi semua. Itu dosa-dosa kita seperti itu. Jadi maka itu seolah-olah orang yang sholat mengatakan, aku ini hamba-Mu ya Allah, saya ulurkan tangan saya tadi ketika takbir kepada Engkau. Wa maka Rabbi minar ruku, dan hati mengangkat, tangan mengangkat daripada ruku. Mana itu tidak? Apa arti tidak? Maha qauli Rabbina lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, serta kau mengucap Rabbana lakal hamdu. Kalau lagi rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu sebenarnya kita baca Rabbana lakal hamd itu cukup. Rabbana lakal hamd. Apa artinya? Ai ala inti raqabati minad durubi. Artinya atas leher inti raqabati. Ala inti raqabati minad durubi. Atas kemerdekaan leherku daripada dosa. Jadi pengertian mengangkat atau bangun daripada rupa atau tidak, serta kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, Engkaulah segala puji bagi Engkau. Ai ala inti raqabati minad durub, artinya merdekakanlah leherku atau diriku daripada dosa. Itu pengertiannya tidak. Maka Allah yaqulu, maka seolah-olah Allah menjawab, adzanabta, engkau melakukan dosa. Fa yaqulu abdu ana abduka, maka berkata si hamba itu, aku ini hamba-Mu. Wa yaqulu Allahu qad aqtuka minal dunubi, lalu Allah menyambutnya, sungguh aku merdekakan kau daripada dosa. Jadi pengertian tidak itu seolah-olah kita mohon kepada Allah, kita bangun, ya Allah merdekakanlah diriku daripada dosa. Kata Allah, ya aku sudah merdekai, aku sudah bebaskan kau daripada dosa. Supaya orang kalau sholat semakin dia memahami apa yang dia baca, sebenarnya semakin khusyuk sholat. Jadi tambah pengertian ini supaya sholat itu tambah khusyuk. Jadi kita nggak punya pikiran lain ketika lagi sholat, karena diberi pengertian seperti itu. Terus wamana saja dan tilmula, dan arti sujud pertama. Habis ini kita langsung ke sujud. Apa artinya pengertian sujud pertama? Wawat il jabhati, dan menaruh jidat ala arti di atas bumi. Apa artinya sujud dan meletakkan jidat? Ini kita kalau lagi sholat ini wajib ini meletakkan jidat, jabah. Ini wajib kalau sholat jangan begitu, sholatnya. Atau sokonnya koprol, buat geblot sokonnya koprol, penutupin jidat, kebesan. Namun biar wajib dulu jidatnya. Kalau itu kan, kalau dulu pesek pada nempel, kalau makan jadi nempel sekalian. Gawat, yang wajib dijabkan. Jadi ketika kita sujud dalam pengertiannya, dan ketika kita meletakkan jidat kita, pakaian pakaian al-abdu, pakaian al-abda, maka seolah-olah kita ini hamba ini yaqulu dia berkata. Jadi ketika kita menaruh jidat di atas tanah di bumi, apa kata kita seolah-olah kita katakan, orang tadi Kau ciptakan aku ya Allah dari tanah. Jadi ketika kita cium, kita sujud, kita menyadari bahwa kita ini berasal dari tanah. Orang tadi Kau ciptakan aku ya Allah dari tanah. Karena memang ya itu kan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum.
dari tanah kami ciptakan kamu, dan ke tanah juga kami kembalikan kamu. Jadi kita dijadikan dari tanah, dan juga kita dikembalikan ke tanah. Dikuburin kan, diambil kan, diapa semua ke dalam tanah juga. Biar dibakar juga, biar diambil semua dari ke tanah air. Maka ketika kita lagi sujud, kita bayangin diri kita bahwa kita ini diciptakan dari tanah. Wa makna rohi itu, dan arti bangun daripada sujud itu dulu antara sujud ka'annahu yaqulu, seolah-olah dia mengatakan ketika kita bangun dari sujud dulu antara sujud seakan-akan kita mengaku diri kita akhrajtani minha akhrajtani, dari tanah kau keluarkan aku. Jadi ketika kita sujud, kita menyadari bahwa dari tanah kau ciptakan aku. Ketika kita bangun dari sujud, dari tanah itulah kau keluarkan aku. Jadi, kita kan dikeluarkan dari tanah, berasal dari tanah. Kalau Allah keluarkan kita dari tanah juga. Karena walaupun insana min sulalatin min tin, kami ciptakan kamu min sulalatin, daripada sari pati bin tanah. Nah, itu berasal dari tanah sebenarnya. Bapak ibu bapak kita makan nasi dari tanah. Makan apalagi sayur terong dari tanah. Semua itu sari patinya jadi sperma, maka jadilah bahan kita. Maka kita menyadari bahwa lagi sujud, sujud pertama kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita dari tanah. Waktu kita bangun dari sujud kedua, kita menyadari bahwa kita keluar dari tanah yang Allah ciptakan. Terus wa makna sajdatin saniyati, dan arti sujud kedua, maka kita sujud lagi aikaan al-abda yaqul, seolah-olah kita ini mengatakan wa fiha nu'iduni, dan ke tanah kau akan kembalikan aku. Jadi sujud kedua kita bayangin bahwa diri kita akan kembali ke tanah. Kita jadi ingat lagi. Sujud kedua itu mengingatkan kita bahwa fiha nu'iduni, ke dalam tanah kau kembalikan aku. Wa makna rokin tadi, dan makna mengangkat yang kedua, kita bangun lagi ka'annahu yaqulu, maka seolah-olah dia berkata, si hamba itu minha tukhrijuni taratan ukhra. Jadi ketika kita berdiri lagi untuk rakaat berikutnya, itu bayangan kita, hati kita menggambarkan bahwa kita akan dikeluarkan lagi dari tanah, dari bumi kedua kali, dibangkitkan dulu. Jadi ketika kita bangun daripada rakaat kedua, ketiga dan seterusnya diulang, berarti kita akan menemui fase kehidupan kita kedua, yaitu kita akan dibangkitkan dari kubur. Supaya apa? Hikmah-hikmah dalam sholat. Kalau kita betul-betul sholat khusyuk, jadi tanpa pengertian-pengertian ini, maka sholat kita semakin khusyuk. Jadi tetap yang lain, lupa apa kata-kata yang lain kuping kita, karena kita fokus hati kita khusyuk dalam memahami pengertian sholat. Jadi saya Abdul itu mengajari begitu. Kita saya Abdul dari orang bahasa mengajarkan kita supaya kita tambah khusyuk dalam sholat. Wa makna as-salam, dan pengertian salam ketika kita selesai assalamualaikum, apa artinya salam? Ai Allahumma a'tini kitabi biyamini. Jadi saat kita selesai sholat, seolah kita berdoa a'tini, a'ti, tabani, berikan olehmu kepadaku. A'ti berarti saya, makhluk. Kitabi, berikan olehmu ya Allah kepada saya kitabmu biyamini, dengan tangan kananku. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat akan memberikan suratan amal kita kepada manusia. Ada yang datang dari kanan, ada
sambil kita mengingat bahwa ya Allah berikanlah aku catatan amal-amalku nanti biar ini dari sebelah kanan. Walau ini kita bisipan, jangan kau berikan catatan amalku di sebelah kiri, bisimali, simal tempat kiri, yamin kanan. Nah itulah bayangan-bayangan atau apa namanya, hikmah-hikmah berdiri, sujud, ruku, bangun dan sebagainya di dalam kita sholat. Jadi mudah-mudahan menambah usul kita. Habis Al-Babul Qobisa Asyara fi Fadilati Sunani, bab yang ke-15 menerangkan tentang keutamaan amal-amal sunnah. Kalau tadi amal wajib. Aidin sholawatin qosatan, artinya sholat sunnah khususnya. Ya, apa keutamaan sholat sunnah? Nanti bab yang ke-15.